Tiga nih, saya mau ke Ustadz Syam nih. Iya. Afwan Ustadz. Tentang Ini apa lagi katanya nih? simpanan saldo di akhirat itu mudah banget. Nggak pakai harus capek-capek keluar keringat. Nah simpanan saldo akhirat seperti apa nih yang mudah terus bisa menyelamatkan kita nih Ustadz Syam. Mohon penjelasannya silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana Habib Nabil, Masya Allah, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Simpanan saldo akhirat yang selanjutnya yang sangat ringan, bahkan divonis ringan langsung oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni kalimatani, ada dua kalimat, ya, khafifatani alal lisan, sangat ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, sangat berat tapi timbangannya di hari kiamat, di hari penimbangan amal nanti. Subhanallah, habibatani ilar rahman, dan sangat dicintai oleh yang maha mencintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu dua kalimat yang ringan di lisan, berat timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman? Yakni subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka dua kalimat yang ringan ini ternyata timbangannya sangat berat di hari kiamat. Maka kalau lagi iseng gitu ya teman-teman sekalian, nggak apa-apa baca itu aja. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah itu kalau lagi rame-rame, kalau lagi rame ada yang mimpin, ya boleh seperti itu. Tapi kalau lagi santai di jalan misalnya, atau mau sambil bersyair ya seperti tadi lagi nyetir segala macam, itu sangat ringan di lisan kita, namun sangat berat timbangannya di hari kiamat. Nah pertanyaan selanjutnya, apakah zikir ini harus diresapi? Karena ada juga bacaan yang zikir itu cepat-cepat. Nah maka Betul, subhanallah. Semestinya dan seharusnya kalau kita mau zikir ini lebih mengena ke hati kita, karena zikir itu kan menenangkan hati. Kira-kira kalau zikir itu tidak kita mengerti maknanya, bisa nggak menenangkan hati kita? Tetap Nggak bisa, bisa. tapi lebih menenangkan lagi kalau kita mengerti maknanya. Subhanallah, apa artinya subhanallah? Tasbih, subhanallah, maha suci Allah. Apa kira-kira artinya maha suci Allah? Kita nggak pakai di bahasa sehari-hari kita. Maha suci banget sih, suci banget sih, nggak kita pakai kan? Betul, Apa betul. maknanya kira-kira maha suci Allah? Subhanallah artinya hanya Allah yang tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tuh melakukan kesalahan wajar-wajar aja. Karena kita ini manusia biasa. Kita mungkin lupa, kita mungkin khilaf, kita mungkin nggak sengaja. Karena kita manusia, subhanallah. Itulah kenapa para ulama mengatakan kalau melihat sesuatu yang kurang sempurna, kurang baik, ucapnya subhanallah. Kalau kagum dengan sesuatu yang indah, maka ucapkan masya Allah. Apa subhanallah? Hanya Allah yang bebas dari aib. Termasuk bebas dari aib apa? Kalau misalnya kita punya permintaan, Allah tidak kasih yang A, tapi Allah kasih yang B, kasih opsi yang lain. Subhanallah. Kenapa? Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Subhanallah artinya juga bisa artinya tetap. Tetap subhanallah, menetap. Jadi bagaimanapun orang-orang menjatuhkan Allah, menjatuhkan Islam, menyerang agama Islam, Allah tetap maha tinggi. Allah tetap maha suci. Wa bihamdihi, dan pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menenangkan diri karena meyakini bahwasanya kita ini tidak terlepas dari kesalahan. Kita tidak terlepas daripada kekurangan karena kita manusia, bukan Tuhan. Kita mungkin sudah setengah mati sekolahin anak nih misalnya. Udah disekolahin bagus-bagus, udah dikasih masuk menghafal Al-Quran, udah dikasih nafkah yang halal, tahu-tahu anaknya juga tidak soleh-soleh juga, maka subhanallah, karena memang kita sebagai orang tua tidak sempurna dalam mendidik anak. Subhanallahil azim, dan maha suci Allah yang maha agung. Wallahu ta'ala alam. Waduh, Masya Allah. Jadi kalimat zikir tadi tuh bisa menambah pundi-pundi Betul. saldo kita. Padahal mudah banget ya, gak usah keringetan, bener banget. Kalau perlu dihitung, pokoknya saya target satu hari 100 subhanallah Satu gitu. hari, apalagi kalau udah dihitung 100 terus dimaknai ya, maksudnya
sapi kita Paling enak tahu. kayak tadi satu malam. Subhanallah Nah, itu bihamdihi subhanallah. Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan jamaah azim. catat nih tadi ya. Nah, karena penting banget. Nah baik Ustaz Syam, apalagi nih amalan atau perbuatan yang mampu menambah pundi-pundi saldo akhirat kita jadi kepo nih. Jaito sengantu, puna aku tanaki karena apa senganne sinampe amalan-amalan kulen jari saldo akhirat. Jayan to amalanna. Nah, Aduh. ngapa Ustaz, seng? saya Maktu tu, nareko elo ke runtuh pak disengat apa sih dia lalu ke catatan. Ustaz. Mage iro catatan macatat buku baca. Ustaz. Jangan sampai ega pa di pau tapi dia Ustaz kamalaka punten ini gitu. teh yang Mata nonton apa? seluruh Lima Indonesia. matap, aduh. Ngapa, Kasihan Mi? ada yang nggak ngerti, jamaah ya pasti nggak ngerti. Makanya jangan kemana-mana, pokoknya tong hilap. Tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Nah sahabat,